Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zair Rahmat Abari dari kelas 2 TPTJ 2 dengan NIM 2301411035. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang penerapan kebijakan perencanaan jalan tol jangka pendek, menengah, dan panjang dan pembangunan infrastruktur berbasis pengembangan wilayah dan Jabodetabek. Pertama, background. Penerapan kebijakan perencanaan jalan tol jangka pendek yaitu 1 tahun, menengah itu 5 tahun, dan panjang itu lebih dari 25 tahun. Di Jabodetabek, melibatkan penyusunan rencana umum jaringan jalan tol yang didasarkan pada kesesuaian dengan RT/RWM, kebutuhan konektivitas, tujuan pencapaian waktu tempuh, dan kelayakan ekonomi. Rencana ini kemudian dipecah menjadi tahapan 5 tahunan. Sejalan dengan pengembangan sistem transportasi nasional dan terintegrasi dengan jaringan jalan nasional non-tol, serta memperhatikan potensi volume lalu lintas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan wilayah tersebut. Untuk kerangka perencanaan jangka pendek 1 tahun itu berfokus pada kegiatan operasional dan pemeliharaan untuk memastikan kemantapan jalan dan kelancaran lalu lintas yang sudah ada. Jangka menengah 5 tahun menggambarkan target-target spesifik seperti pembangunan jalan tol sepanjang tertentu atau peningkatan kemaslahan jalan yang lebih signifikan yang berkontribusi pada pencapaian target makro seperti yang ditetapkan dalam rencana umum jaringan jalan tol. Lalu untuk jangka panjang, yaitu yang lebih dari 25 tahun, menetapkan visi jangka panjang termasuk tahapan pembangunan jalan tol setiap periode 5 tahunan untuk pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan di Jabodetabek dan sekitar. Untuk dasar hukumnya, kita menggunakan standar operasional prosedur penyusunan rencana umum jaringan jalan tol SOP UPM DJBM 163. Terus selanjutnya kita menggunakan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Untuk kriteria penyusunan rencana, yang pertama adalah konektivitas, potensi volume lalu lintas, kelayakan ekonomi, integrasi sistem transportasi. Apa tuh sih tujuan dari penerapan ini semua? Yaitu untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk contoh penerapannya yang jangka menengah itu yaitu 5-10 tahun, itu ada jalan tol Jor 2, Serpong Cinere Cimanggis Cibitung Kunciran Serpong dan lain. Tujuan itu untuk mengurangi ketergantungan ke tol dalam kota. Yaitu adalah selanjutnya ada tol Serpong Balaraja, membuka akses kota baru di Tangerang, BSD, dan Genting Serpong. Lalu untuk tol Cibitung Cilincing, mendukung distribusi logistik dan kawasan industri Bekasi Karawang ke pelabuhan Tanjung Priuk. Dampak wilayahnya yaitu terciptanya konektivitas antar kawasan industri yaitu Bekasi, Karawang, dan Cikarang dengan pelabuhan dan bandara. Selanjutnya untuk memicu tumbuhnya kota mandiri dan pusat ekonomi baru di Serpong, Bekasi, dan Karawang. Lalu untuk yang terakhir untuk mengurangi ketimpangan perkembangan wilayah antara inti Jakarta dan kota satelit. Kebijakan jangka menengah itu 5 tahun. Itu untuk perencanaan bertahap, fokus pada prioritas dan kelayakan ekonomi. Lalu untuk selanjutnya untuk mendorong pengembangan wilayah baru, yaitu kawasan industri, kawasan pemukiman, dan pariwisata. Lalu untuk selanjutnya untuk mengintegrasikan jalan tol dengan transportasi publik, yaitu MRT, LRT, ataupun kereta cepat. Selanjutnya itu juga untuk mengurangi beban kendaraan pribadi. Lalu selanjutnya untuk mengurangi biaya logistik nasional dengan membangun jaringan tol yang lebih luas dan saling terhubung. Yang terakhir itu untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah dengan membuka akses ke daerah pinggiran Jabodetabek. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.